Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 minggu ini, edisi Jumat 12 Maret 2021. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan kasus keluarga 9 orang ABK TKI yang dinyatakan hilang di sebuah kapal nelayan Taiwan yang akhirnya mendapatkan dana asuransi. Badan Perikanan Taiwan mengatakan mereka telah meminta pemilik kapal nelayan di Taiwan untuk mengajukan klaim asuransi bagi keluarga 9 ABK TKI yang hilang bersama dengan seorang kapten Taiwan di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2020 lalu. Setiap nelayan yang hilang harus menerima pembayaran sebesar $1 juta Taiwan untuk polis asuransi jiwa yang diambil majikan atas nama mereka. Di Taiwan, pemilik kapal penangkap ikan diharuskan mengasuransikan seluruh awak kapalnya sebelum mereka mulai bekerja di kapal nelayan. Badan Perikanan Taiwan telah menyiapkan dana bantuan kepada keluarga kapten yang hilang sebesar $50.000 Taiwan sebagai ungkapan turut berduka cita. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dana sebesar $1,5 juta Taiwan sebagai dana bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan korban hilang dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, otoritas Taiwan mengatakan bahwa mereka masih belum berhasil melacak keberadaan kapten kapal dan 9 ABK TKI yang menghilang tanpa jejak meski kapal nelayan Yong Yu Sing nomor 18 yang terdaftar di Pelabuhan Suau Ilan telah ditemukan dan dikembalikan ke Taiwan. Berita kedua dilanjutkan dengan aksi demo yang digelar oleh sejumlah buruh migran termasuk TKI yang menuntut perlindungan hukum yang lebih menyeluruh oleh pemerintah Taiwan kepada sejumlah pembantu rumah tangga asing. Pekerja rumah tangga migran di Taiwan didukung oleh perwakilan dari kelompok pembela buruh migran berunjuk rasa di depan Legislatif Yuan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Mereka menuntut agar pemerintah Taiwan memberikan perlindungan hukum atas hak dan kesejahteraan mereka. Sekitar 100 orang pengunjuk rasa, kebanyakan pengasuh migran yang berasal dari Filipina, Indonesia, dan Vietnam meneriakkan slogan-slogan yang meminta dukungan untuk pekerja rumah tangga migran yang umumnya perempuan. Pekerja rumah tangga migran tidak tercakup dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Taiwan yang artinya mereka tidak mendapatkan kompensasi ketika terjadi kecelakaan kerja. Menurut peraturan yang berlaku di Taiwan, majikan hanya diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dalam program asuransi tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja jika memiliki lebih dari 5 orang karyawan migran. Selain itu, pekerja rumah tangga migran tidak menerima upah lembur meskipun jam kerja mereka lebih panjang. Mereka juga tidak mendapatkan uang pesangon ketika pekerjaan mereka dihentikan sebelum waktunya tanpa kesalahan di pihak pekerja migran. Berbeda dengan pekerja migran lain yang memang mendapatkan pesangon jika kontraknya diakhiri oleh majikan sebelum kontrak kerja mereka berakhir. Terlebih, gaji pekerja migran yang bekerja sebagai ART di Taiwan saat ini masih jauh di bawah upah minimum di Taiwan. Berita ketiga yang ramai diberitakan netizen adalah kasus seorang pekerja migran kaburan yang mencuri di kawasan hutan lindung dan kedapatan membawa narkoba saat diciduk oleh pihak berwenang Taiwan. Maraknya aksi pencurian kayu di kawasan hutan lindung Taiwan membuat polisi setempat giat melakukan razia dan berpatroli untuk meringkus pelaku aksi kejahatan tersebut. Baru-baru ini saat melakukan aksi razia, pihak kepolisian Kabupaten Nantou menemukan sebuah motor yang tampak mencurigakan. Saat pengendara motor tersebut masuk dan mendaki ke kawasan Gunung Hehuanshan, ia tidak membawa paket apapun. Namun ketika turun dan keluar dari kawasan parkiran Gunung Hehuanshan, ia tampak membawa paket yang diduga merupakan kayu curian. Saat polisi meringkus tersangka, pengendara sepeda motor itu adalah seorang pekerja migran kaburan yang diidentifikasi berasal dari Vietnam yang bermarga Ngunyan. Ia ditemukan membawa 4 potong kayu cemara merah yang ditebang secara ilegal di kawasan hutan lindung dan juga kedapatan membawa 0,69 gram narkoba. Kini kasus ini telah dipindahkan ke Kejaksaan Lokal Nantou untuk penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas berwenang Taiwan. Segenap kru dan manajemen Indogo mengucapkan selamat memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang tayang untuk Top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini. Terus saksikan Top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di official channel Indogo.